Oke, kita mulai ya, Kevin. Untuk minggu hari ini ya, sesi ini kita berbicara mengenai railway ya. Udah kelihatan ya. Eh, Railway atau railroad atau jalan kereta nih ya. Kira-kira kalau menurut Kevin itu apa sih yang harus eh, ada ya? Elemen-elemen apa aja dari jalan kereta itu yang harus ada? Hmm? Yang pasti rel keretanya, Pak. Relnya ya. Relnya itu apa aja sih? Terdiri dari apa aja sih ya kan? Yang namanya rel. Nah, ini yang akan kita lihat ya. Terus bagaimana nantinya ya mungkin sedikit sejarah ya dan bagaimana di Indonesia ya perkembangannya. Nah, ini kalau kamu bisa lihat ya, ini di Bangladesh ya. Bangladesh bagaimana sistem perkeretaan itu sebenarnya masih menjadi tumpuan utama bagi masyarakat ya. Tidak hanya di Bangladesh, di Indonesia Ini juga dulu tahun dia 2000-an. mau stok video kayaknya. Langsung Halo? mau stok video. Iya, iya Pak. Kenapa? Nggak jadi deh Pak. Oke. Jadi ini yang saya mau sampaikan bahwa memang kereta itu adalah masih menjadi moda transportasi utama ya bagi masyarakat, termasuk juga di Indonesia gitu ya. Nah, ada beberapa perbedaan ya, antara yang disebut dengan monorail, ya, light rail, tram, maglev, ya, ataupun high speed rail. Ya. Nah ini silakan nih kamu cari nih, ya. Oh, monorail itu apa, seperti apa, light rail itu seperti apa, tram itu seperti apa. Tram ini dulu kita ada loh, ya, Jakarta, cuma sudah nggak ada sekarang ya. Maglev, ya, dan high speed rail. Kalau contoh high speed nih, yang terbaru di Indonesia adalah Wush, ya kan? Nah, ini modern nih. Ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita tahu dulu definisinya ya. Ada track, ya. Track is a structure consisting of the rails, fasteners, railroad ties, and ballast, ya, plus the underlying subgrade. It is also known as the permanent way. Then we have rail transport. Ya. It is a means of conveyance of passengers and goods by way of wheeled vehicles running on rails. Jadi itu adalah cara uh, bertransportasi lah ya, baik itu penumpang maupun barang ya, pada kendaraan yang berjalan di atas rail. Ya. It is commonly referred to as train transport. Then rail vehicles are directionally guided by the track. Ya, nah ini bedanya antara rel dengan kereta dengan mobil ya atau kendaraan yang lainnya. Kalau rel kereta pasti berjalan di atas rel gitu ya. Nah, track usually consists of steel rails installed on ties and sleepers and ballast ya. Nah, train ini adalah kereta ya, connected series of rail vehicles that move along the track ya. Jadi serangkaian gerbong gerbong yang berjalan di atas track kereta. Nah, dari historinya ya kita dapat bagi menjadi 4 perkembangan ya. Ada pre-steam ya, steam dan electrification and modern ya, inovatif. Nah, contohnya itu sebenarnya sistem kereta itu sudah mulai dikembangkan ya di Yunani kuno ya. Kemudian di Jerman tahun 1350 Masehi ya. Ini contohnya nih ya. Kalau di Yunani di abad ke-6 bahkan ya sebelum Masehi itu sudah ada Diolkos Wagonway ya. Ini jadi jalan yang khusus untuk wagon ya. Wagon itu sejenis ya kereta yang ditarik lah ya. Kemudian ada steam, uap ya. Nah, ini James Watt ya, mempatenkan mesin uap tahun 1769. Nah, ini merevolusi nih ya industri ya dengan kereta kemudian memudahkan
ya, memudahkan transportasi penumpang dan barang. Ya. Nah, the first locomotive itu didemonstrasikan oleh Richard Trevithick ya tahun 1804. Kemudian mulai 1902 ini masuk ke tahap zaman elektrifikasi ya, dan diesel ya. Nah, ini dimulai pertama kali ya konvensional itu electrified railway sepanjang 106 km ya di Italia. Kemudian modern ya inovatif. Nah, ini sudah ditandai dengan ciri khasnya itu adalah intermodal, kemudian tepat waktu ya, environmentally friendly ya, dan meng-highlight atau menekankan pada public safety. Ini contohnya Shinkansen ya. Karakteristik of railroads ya, ada yang namanya right of way, ada bangunannya, ada stasiunnya, ya, ada constructionnya, ya, ada signaling, ya, persinyalannya, ya, ada inspection systemnya, ada electrificationnya, ada telecommunicationnya. Nah, right of way, ya, the first railway line in Indonesia itu sebenarnya sudah mulai tahun 1867, ya. The railway were gradually expanded by both state and private railways. Pada saat itu tentu masih zaman kolonial. Ya. Kemudian zaman penjajahan Jepang ya, and the Indonesian War of Independence left Indonesian railways in a poor condition. Ya. Jadi kondisinya buruk saat itu. A batch of 100 steam locomotives were ordered in 1950. And in 1953, the first mainline diesel electric locomotive was purchased from the US. Yeah, installation continued pace, and by 1980s, most mainline service have been diesel. Yeah, pakai diesel. Electric multiple units were also obtained from Japan beginning 1970s, replacing the 60 years old electric locomotive. Since the independence era, all mainline railways in Indonesia have been managed by the government. The owners of the private railways were compensated first, but the system was fully nationalized in 1971. Jadi sejak 1971 baru tidak ada lagi yang perusahaan private ya, swasta yang mengoperasikan railway, tapi semuanya diambil alih oleh Indonesia pemerintah. Construction of new railway lines has been few and far between, and most new construction is concentrated on double and quad tracking of existing railway lines. Most of the former tramways lines have been closed. Yang tram tadi ya sudah ditutup. Ya. And what is the right of way? Ya? Nah, itu adalah a plot of land area belonging of the public state. Ya. And on which will be or have been constructed a road, a railway track, a waterway, and their dependencies. Jadi itu memang tanah, ya, sebidang tanah yang memang menjadi milik pemerintah untuk digunakan sebagai pembangunan jalan, jalan rel, dan sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri ya untuk buildings dari sistem perkereta apian ini ada yang disebut dengan balai yasa, ya. It is a place that is used to repair ya, and maintenance the railway facilities, include locomotive, carriage, wagon, ya. Office, kantornya, ya. Ini adalah untuk administrasi perkereta apian, ya. Juga sebagai pusat layanan, ya, service activities, ya, dan informasi bagi masyarakat. Kemudian rumah dinas, ya. Nah, di sini ini tentu diperuntukkan bagi pegawai KAI, kemudian signaling house, ya. Nah, ini rumah signal, ya. Ini memang bangunan khusus yang dibuat berbeda dengan terpisah dari stasiunnya, tapi ini membantu mengoperasikan sistem dan persinyalannya, ya. Nah, kemudian water tower ya untuk menyimpan water, distribute the water ya untuk kepentingan stasiun, depot maupun village hall. Ini balai yasa ya di Tegal, dan di Padang, Surabaya, Pengok, Manggarai. Nah, ini adalah signaling house
rumah sinyal ya. Sering ya kalau kita lihat lewat perlintasan kereta api yang cukup ramai ya, ada persinyalan rumah sinyalnya begini ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan daerah operasi ya. Jadi KOKI itu ada 9 daerah operasinya. Mulai dari 1 di Jakarta, 2 Bandung, 3 Cirebon, 4 Semarang, 5 Purwokerto, 6 di Yogyakarta, 7 di Madiun, 8 di Surabaya, 9 di Jember. Kemudian ada juga yang regional, itu semuanya ada di Sumatera ya. Sumatera, mulai regional 1 di Sumatera Utara dan Aceh ya, 2 di Padang, 3 di Palembang, dan 4 di Tanjung Karang. Next, signaling. Yeah, signaling equipment is a set of facilities that serve to provide cues such as color or shapes that is placed at a certain place and give a signal with a certain sense of to regulate and control the operation of the railway. Jadi peralatan perlengkapan sinyal ini adalah seperangkat fasilitas yang berfungsi untuk memberikan sinyal ya, persinyalan baik itu warna, bentuk ya, di beberapa yang ditempatkan di beberapa tempat tertentu gitu ya, memberikan sinyal untuk membantu meregulasi dan mengendalikan pengoperasian kereta api. Ini contohnya ya, yang sifatnya semi otomatis maupun manual. Nah, ini persinyalan Akmar ya. Kalau ini contohnya stop tuh semuanya berdiri ya, caution, yang merahnya turun, kuningnya masih berdiri ya. Kalau clear semuanya turun ya, berarti kosong ya, boleh jalan. Next, telecommunication ya, ini adalah a set of facilities used for the delivery of information and communication in order to help the security, safety, and smooth operation of the railways. Nah, ini vehicles-nya ada lokomotif ya, ada gerbong ya. Next, electrifications ya. Nah, kereta api listrik di stasiun Bogor Indonesia nih ya, contohnya ya. KRL buatan Jepang, angkatan awal ya, yang dari kiri. Kemudian buatan Bombardier ya, 96. Kemudian KRL ya, baja tahan karat buatan Jepang angkatan kedua ya, tahun 87. Ini macam-macam, ada lokomotif ya, ada gerbongnya, ada peralatannya ya, krennya nih. Next ya, bangunan perkeretaapian juga misalnya kan ada ya kereta api yang menembus gunung gitu ya, sehingga perlu dibuat terowongan ya. Nah, terowongan kereta api ya, memang terowongan yang diperuntukkan untuk kereta api. Nah, ini contohnya adalah Wilhelmina Tunnel ya, which is the longest railway tunnel in Indonesia, but unfortunately it is not yet is no longer active ya. Tunnel ini, terowongan ini memiliki panjang 1116 meter ya, dibangun oleh Staatspoorwegen tahun 1914 ya, mulai digunakan 1921 tapi sudah tidak lagi aktif ya. Yang masih aktif ya, terpanjang saat ini adalah terowongan Sasak Sat ya, dengan panjang 949 meter yang dibangun tahun 1902 oleh European builders using technological techniques from Belgium ya. Nah, ini sekarang di bawah daerah operasi 2 ya, yang Bandung. Selain terowongan, ya, bangunan pelengkap lain, infrastruktur lain dari perkeretaapian adalah bridge. Ya, kalau kamu pernah naik kereta api, pernah naik nggak kereta api, Kevin? Pernah, Pak. Nah, itu kan pernah pasti kalau misalnya di antara keluar kota ya, misalnya ke Bandung atau ke Jogja, kan pernah pasti melewati terowongan, ya, kemudian juga melewati jembatan. Contohnya Cibisoro Bridge ya, yang terletak di Cilame ya, dekat dengan stasiun Padalarang ya.
Nah, ini jalan rel ya. Struktur jalan rel adalah struktur elastis dengan pola distribusi beban yang rumit ya. Secara umum, struktur jalan rel kita dapat bedakan menjadi struktur atas dan struktur bawah. Substructure dan superstructure. Bawahnya ini ada tanah asli, natural ground, kemudian tanah dasar ya, yang sudah emang kita improve, subgrade ya. Kemudian ada subbalas dan ada balasnya ya. Secara keseluruhan disebut balas lah ya. Kemudian struktur atasnya itu ada yang disebut dengan slipper ya ataupun tie bantalan, kemudian fastening penambaknya dan relnya sendiri ya. Kriteria struktur jalan rel secara umum ada 5 ya. Kita lihat dari kekakuan stiffness ya, elasticity ya, resilience, ketahanan terhadap deformasi tetap, stabilitasnya artinya bahwa ya jalan relnya harus di posisi semula ya, padahal kan sering dilalui gitu ya. Kemudian adjustability ya, pemulihan ke geometri yang benar jika ada perubahan karena pembebanannya ya. Nah, balas. Nah, balas, fungsi utama balas adalah untuk meneruskan dan menyebarkan beban dari bantalan slippers ke lapisan dasarnya. Ya. Nah, balas ini ada top balas, ada bottom balas, ya, yang tadi. Sub balas, bottom balas. Nah, ini balas itu ini ya, dikasih kerikil, ya, kerikil. Untuk membantu menyebarkan bebannya. Ya. Nah, menurut kecepatan, ya, ada kelas jalan rel ini ada kecepatan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 80, 90, 100, 110, 120. Kemudian menurut kelandaian, ya, ada lintas datar ya sampai 10%, per mil nih ya, 10 per mil. Kemudian lintas pegunungan 10 sampai 40 dan lintas dengan rel gigi 40 sampai 80. Menurut jalur, ya jumlah jalurnya itu ada jalur tunggal dan jalur ganda. Ya. Single track ini jumlah lajur pada lintasannya satu digunakan untuk melayani lalu lintas dua arah. Ya. Kemudian double track ganda ya kita kemudian dua buah melintasi jalur yang masing-masing jalur hanya digunakan untuk arus kereta api dari satu arah saja. Ini contoh yang single track, ini yang double track. Ya. Next, distribusi gaya pada struktur jalan rel. Ini ada beban dari roda, ya, dinamis, diterima oleh rel. Kemudian tegangan kontak yang terjadi ini sangat besar sehingga menentukan dalam pemilihan mutu baja relnya. Ya. Beban rel ini didistribusikan dari dasar rel ke bantalan slippers, ya, dengan perantaraan pelat andas ya, base plate ya atau bantalan kayu maupun alas karet. Rubber pad, bantalan betonnya ya. Kemudian beban bantalan ini didistribusikan dari dasar bantalan ke balas ya. Ya seterusnya didistribusikan ke tubuh jalan relnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini bantalan slippersnya ya. Ada ini dari beton ya. Ada juga yang dari kayu ya. Ini ada titik persilangan ya, pergantian jalan rel. Nah, ini itu ada perlu perhatian khusus ya dan ada sistemnya sendiri ya. Dan ini ada diskusi juga ya electric train and monorail ya apa bedanya. Nah ini di gambar ini adalah monorail ya. Di Indonesia kita sempat kan ya di Jakarta ingin bikin monorail ya, tapi nggak jadi kan? Tahu nggak, Kevin? Yang tiang-tiangnya tidak digunakan. Enggak tahu, Pak. Ya nanti kamu boleh cari tahu ya. Jakarta Monorail ya. Itu proyek yang kemudian sebenarnya sudah mulai dibangun tiang-tiangnya tapi sudah banyak tapi tidak digunakan ya. Sayang. Nah, ini metode ya. Metode ada defect station, ada cut and fill, ada untuk strukturnya, ballastingnya, ya. Kemudian kita menempatkan slippersnya, menempatkan relnya, ya. Kemudian di
buat signalingnya dan stationsnya. Nah ini slippers ya. Slippers itu steel bar ya, or continuous lines of bars laid on the ground. Oh sorry, ini ada relnya ya. Rel itu adalah steel bar or continuous line ya. Jadi dia memang batang besi ya, panjang itu ya, untuk track jalur dari keretanya. Nah ini it forms the track bed on which railway sleepers are laid. Ya. Nah, di bawahnya ini, di bawah relnya ini akan ditempatkan sleepers, ya, bantalannya. Rail gauge ini adalah jarak, ya, jarak antara inner side dari two parallel rail. Ya. Jadi ada dua rel kan, kanan kiri. Nah ini ada sisi dalamnya ini, jarak antara itu disebut dengan gauge. Ini adalah relnya ya dari besi. Ada sleepers bawahnya ya, bantalan, dan tentu ada balasnya. Ya. Nah untuk gauge ini tentu beda-beda. Ya. Ada standarnya sendiri-sendiri. Ya. Dan ini mempengaruhi jenis keretanya, tipe keretanya. Ya. Nah, di Indonesia pakai apa standarnya ya untuk standar gauge-nya ya, standar tinggal otomatis standar untuk lebar lebar jarak ya, jarak antar rodanya kereta gitu ya. Nah, sebagai contoh itu misalnya dari China ya. China kan ada kereta gitu ya, kereta antar negara. Ya. China, katakanlah China dengan ke mana ya? Ke Kazakhstan misalnya. Ya. Itu bisa jadi berbeda. Bisa jadi tidak, mereka harus turun dulu. Artinya meskipun ada relnya panjang itu, sistemnya railway networknya panjang ya, bisa melintasi dari Asia sampai Eropa, tapi bisa jadi keretanya itu harus diganti gitu ya, karena sistem gauge-nya berbeda gitu. Sehingga keretanya tidak bisa lewat gitu kan. Nah, itu perlu dipertimbangkan ya. Next, ballast ya. Ballast is the granular material, usually broken stone or bricks, shingles, or gravel, yeah, and sand, placed and packed and around the slipper to transmit load from slippers, ya, to formation layernya. Jadi ballast itu adalah material granular, ya, bisa batu-batu pecah, ya, bisa kerikil, ya, dan ditempatkan di bawah dan sekitar bantalan. Itu apa? Untuk mentransmit beban dari bantalan ke tanah. Ya. Nah, size-nya 20 sampai 65 nih ya. Contohnya nih dari batu pecahnya ya. Rail yang tadi ya. Rail. Nah, tipe rail ini ada double headed rails, ada flat footed rails, ada ball headed rails. Apa bedanya? Nah, kita lihat nih. Kalau double headed rails itu the rail having their head and foot of the same dimension ya. Jadi sama nih atas dan bawahnya ya. Nah, ini bagian atas kepalaan dengan bawahnya ini sama. Ya, gampang dipasangnya gitu ya. Flat footed rails. Nah, ini juga sama nih ya. Bahwa footnya itu datar, flat ya. Nah, contohnya begini nih. Jadi bagian rel, bagian kakinya ini datar gitu ya. Atasnya, topnya ini ya tentu begini ya, untuk ditetapkan roda keretanya. Ya. Kemudian ada bull-headed rails ya. The rail section having the head of more dimension than that of their foot. Ya. Bull-head rail. Kemudian joints. Nah, kan panjangnya rel ini punya panjang tertentu ya kan, berapa meter. Kan rel itu kan continuous, berarti kan harus disambung ya. Nah, ini adalah joint untuk menyambung rel satu dengan rel berikutnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis sambungannya ya, ada
fish plate joints, ada fasteners joints, ada slide chairs joints, ada junction plate joints, bearing plates, dan chairs. Nah, ini fish plate joints ya, seperti ini. Ya. Kemudian fasteners joints, ya, seperti ini. Ya. Kemudian slide chairs joints, seperti ini, pakai baut ya. Kemudian junction joints, ya, di sini. Ya. Kemudian, dah. Oke, itu beberapa jenis joinnya. Kemudian slippers, ya. Slippers bantalan tadi kan ya. Ini adalah members dari late transfers to the rail, ya, melintang, ya. On which the rails are fixed to transfer the loads from the rail to the ballast and to the subgrade, ya. Nah, jenisnya ini ada wooden, ada metal, ada concrete, ya. Ini contoh wooden slippers ya. Kemudian balok kayu ya. Nah, ini metal slippers. Ya. Nah, sekarang yang sering itu adalah concrete slippers. Ya. Kemudian point of crossing ya. Ini ada untuk persilangan. Ya. Ini tentu harus ada komponen-komponen ya, untuk switch-nya ya, pair of stock rail, tongue rail, heel block, stretcher bar, slide chairs. Nah, ini stock rail ya, jadi memang ada beberapa rail yang ada ya. Tongue rail ini kalau railnya ini ada bilahnya begini ya, sehingga dia bisa mengubah arahnya gitu ya. Nah, ini heel block yang di sini. Ya. Stretcher bar. Ya, nah ini yang barnya ini batang-batang ini untuk membantu menarik relnya, batang relnya. Ya. Switch consists of stock rail and tongue rail. Ya. Slide chairs ini tentu untuk tadi sambungannya. Ya. Nah ini contoh Shinkansen ya, maksimum operating speed 320 km per hour ya. Mirip seperti bus ya. Kamu pernah naik bus belum yang baru di Indonesia? Jakarta Bandung. Belum pernah, Pak. Tahu nggak berapa maksimumnya dia? Maksimum speednya? Nggak tahu, Pak. Kalau nggak salah sih 350 ya. Jadi lebih tinggi, lebih cepat nih pada Shinkansen. Ya. Tapi mungkin dia tidak akan sampai 350. Mungkin 320 juga. Ya. Ini maglev ya, the Shanghai maglev train ya. Nah ini dia tidak pakai rel yang umumnya ya, karena dia melayang sebenarnya ya, maglev dia pakai magnetic relnya itu tidak ada rodanya gitu ya. Ini current operation itu bisa top speed hingga 430 ya. Nah ini cepat sekali ya. Kalau pesawat berapa? Kamu tahu nggak kecepatan pesawat berapa? Bisa 1000 kali ya, 1000 km per jam. Ini Trans-Siberia ya, the longest rail line in the world ya, from China melewati sampai ke Eropa gitu ya, Rusia sampai ke Eropa nih. Ini bisa kamu lihat ya, Engineering Marvels, Shanghai Tibet Railway, kemudian juga WUSH ya, KCJB ya. Contohnya di YouTube sini ya. Ada yang mau kamu tanyakan lagi? Terkait materi ini sih nggak ada, Pak. Paling saya mau nanya tugas ya, Pak. Ya, gimana? Pak, itu kan selain bangunan gedung, tapi kalau yang saya tanya semua tahunya hanya gedung aja, Pak. Belum pernah dapat yang proyek lain. Terus kalau mau akses yang ke proyek lain itu saya harus aksesnya lewat mana, Pak? Atau ini aja, maksudnya kamu pelajari dari data, misalnya
apa tuh WUS ya, kan ada tuh banyak materinya ya, dari Oh iya. dokumennya ya, udah ada tersedia gitu loh. Nah itu yang kamu pelajari, yang kamu sampaikan bagaimana metode pembangunan WUS misalnya kan, KCJB itu ya. Oke, Tapi baik Pak. intinya jangan gedung ya, jangan bangunan, jangan Baik, baik. bangunan gedung maksudnya ya. Oke. Hmm. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau sudah saya mungkin cukupkan sekian. Minggu depan kita bicarakan mengenai dance ya. Kemudian next week lagi presentasi kamu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih.